Perkenalkan, nama saya Fariski Fawaz Harahap dengan NIM 2305081004 dari AK3D. Saya Amelia Simorangkir dengan NIM 2305081068 dari kelas AK3D. Saya Isa Solusi Berlamalau dengan NIM 2305081076 dari AK3D. Saya Sarah Marbintang Silaban dengan NIM 2305081048 kelas AK3D. Baiklah, sebelum kita mulai pembahasan hari ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya mendengarkan dan memahami materi yang akan kami bawa pada hari ini. Tolong disimak dengan baik dan cermat. Di sini kami akan membahas tentang pendapatan dan kewajiban dalam akuntansi pemerintahan. Yang akan kami bahas yaitu definisi pendapatan, klasifikasi pendapatan, pengakuan pendapatan, pengukuran pendapatan, contoh ilustrasi pendapatan, definisi kewajiban, klasifikasi kewajiban, pengakuan kewajiban, pengukuran kewajiban, dan contoh ilustrasi kewajiban. Nah, di sini ada definisi pendapatan. Definisi dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 dikenal dua istilah pendapatan, yakni pendapatan LO dan pendapatan LRA. Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu klasifikasi pendapatan. Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya. Secara garis besar ada 3 kelompok pendapatan daerah, yaitu yang pertama pendapatan asli daerah atau PAD. Yang kedua yaitu pendapatan transfer. Yang terakhir yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan dalam bagian akun standar, pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut. Pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Yang kedua, pendapatan dana perimbangan atau pendapatan transfer, yaitu bagi hasil atau DAU atau DAK atau pendapatan transfer pemerintah pusat, pendapatan transfer pemerintah lainnya, dan pendapatan transfer pemerintah daerah. Dan yang terakhir, lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya. Pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan adalah langkah penting dalam akuntansi pemerintah yang bertujuan mencatat pendapatan secara akurat, sehingga laporan keuangan lebih transparan dan dapat dipercaya. Untuk mengakui pendapatan, terdapat 3 kriteria yang harus dipenuhi. 1. Hak untuk menerima pendapatan. Pendapatan diakui ketika pemerintah telah menerima pendapatan atau memiliki hak untuk menagihnya. Misalnya dalam kasus pajak, pendapatan diakui ketika wajib pajak melakukan pembayaran atau ketika pemerintahan memiliki dasar hukum untuk menagihnya. 2. Dapat diukur dengan andal. Jumlah pendapatan harus bisa diukur secara akurat dan terpercaya, sehingga tidak ada keraguan dalam pencatatan nilai pendapatan. 3. Manfaat ekonomi yang pasti. Kemungkinan besar manfaat ekonomi dari pendapatan tersebut akan mengalir ke entitas pemerintah. Contoh pengakuan pendapatan. 1. Pendapatan pajak. Diakui saat
wajib pajak telah membayar pajak atau ketika pemerintah memiliki hak untuk menagih pajak tersebut. Pendapatan hibah diakui ketika ada kepastian hibah akan diterima dan semua persyaratan yang ditetapkan pemberi hibah sudah terpenuhi. Apa sih perbedaannya dengan sektor swasta? Dalam akuntansi pemerintah, ada konsep basis akrual dan basis kas yang diterapkan secara bersamaan dalam beberapa situasi. Dalam basis akrual, pendapatan diakui saat hak untuk menerima timbul, terlepas dari kas yang diterima. Dalam basis kas, pendapatan diakui saat kas benar-benar diterima oleh pemerintah. Pengukuran pendapatan. Pengukuran pendapatan dapat didefinisikan sebagai proses menentukan nilai moneter yang akan dicatat dalam laporan keuangan pemerintah secara akurat. Langkah ini penting agar laporan mencerminkan nilai yang sesungguhnya. Pengukuran pendapatan dalam akuntansi pemerintah dilakukan dengan prinsip-prinsip berikut. 1. Nilai wajar. Pendapatan diukur berdasarkan nilai wajar dari imbalan yang diterima atau yang akan diterima. Ini berarti pengukuran menggunakan nilai yang objektif untuk mencerminkan harga pasar yang wajar. 2. Estimasi terbaik untuk transaksi non pertukaran. Untuk pendapatan dari transaksi non pertukaran seperti pajak, pengukuran dilakukan berdasarkan estimasi terbaik jumlah yang akan diterima. Estimasi ini penting karena pendapatan dari pajak bergantung pada kemampuan bayar, wajib pajak, dan sebagai faktor lain. 3. Pengukuran sumber daya alam. Pendapatan dari sumber daya alam diukur berdasarkan volume produksi atau penjualan, dikalikan dengan tarif atau harga pasar yang berlaku. Misalnya, pendapatan dari minyak bumi dihitung dari jumlah produksi dikalikan dengan harga per barel. Contoh aplikasi dalam pengukuran pendapatan. 1. Pajak bumi dan bangunan atau PBB diukur berdasarkan nilai jual objek pajak atau NJOP yang ditetapkan oleh pemerintah setiap tahun sebagai dasar perhitungan pajak. 2. Pendapatan minyak bumi diukur berdasarkan volume produksi minyak dikalikan dengan harga pasar minyak saat itu. Ilustrasi pendapatan. Jenis pendapatan yang terdapat pada SKPD dapat meliputi pendapatan pajak dan pendapatan retribusi. Di sini kami mengambil pencatatan pendapatan yaitu tentang prosedur pencatatan pajak, yaitu 1. Pengakuan pendapatan pajak ketika didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu atau official assessment. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan, sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan. Ketika dokumen penetapan disahkan, maka fungsi akuntansi membuat jurnal dengan mencatat piutang pendapatan di debit dan pendapatan LO di kredit. Besaran pendapatan yang diakui sebesar nilai yang tertera dalam dokumen penetapan. Misalnya, pada tanggal 13 Februari 2015, Dinas Pendapatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau SPPT sebagai ketetapan atas PBB tahun 2015 sebesar Rp2.500.000. Berdasarkan informasi atau transaksi tersebut, fungsi akuntansi SKPD mencatat dengan jurnal LO, yaitu mendebit piutang PBB sebesar Rp2.500.000 dan akan mengkredit pendapatan PBB LO sebesar Rp2.500.000. Selanjutnya, misalkan tanggal 13 Juli 2015, wajib pajak melakukan pembayaran melalui bank berdasarkan SSP atau nota kredit yang diterima bendahara penerimaan Dinas Pendapatan. Fungsi akuntansi akan mencatat pengakuan pendapatan LRA dengan jurnal sebagai berikut. Pada jurnal LO atau neraca akan dicatat pada tanggal 13 bulan 7 2015 akan mendebit kas di bendahara penerimaan sebesar Rp2.500.000 dan akan mengkredit piutang PBB sebesar Rp2.500.000.
dan pada jurnal LRA pada tanggal 13 Juli 2015 akan dicatat seperti perubahan saldi debit sebesar Rp2.500.000 dan pendapatan PBB LRA sebesar Rp2.500.000. Baik, saya Yusuf Suprihartanto Sringhorengo akan menjelaskan definisi kewajiban. Definisi kewajiban menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PSAP 09. Kewajiban adalah utang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Lalu, menurut Jurnal Standar LO dan Neraca, jika pada tanggal 1 nomor buktinya XXX, kode rekening XXX, beban atau aset akan dimasukkan kepada debit. Lalu, jika terdapat utang, akan dimasukkan ke kredit. Seandainya pengadaan atau pembelian diterbitkan atau dibuat ke dalam jurnal, akan dimasukkan secara kredit. Pada tanggal 2, nomor bukti XXX dan kode rekening XXX, jika terdapat kas di kas daerah, akan dimasukkan ke dalam debit. Lalu utang akan dimasukkan ke dalam kredit. Lalu jika ada penerimaan pinjaman atau tunai akan dimasukkan ke kredit. Klasifikasi kewajiban. Kewajiban berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya dibagi menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain: A. Kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang perhitungan pihak ketiga atau PFK, utang-utang pinjaman jangka pendek, bagi yang lancar utang jangka panjang, pendapatan terima di muka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya. B. Kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang antara lain terdiri dari utang kepada pemerintah pusat, utang kepada lembaga keuangan bank atau LKB, utang kepada lembaga keuangan bukan bank atau LKBB, dan utang kepada masyarakat. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika 1. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan. 2. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali atau refinance kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang, dan maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali atau refinancing, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui. Terima kasih. Baik, saya Sarah Marbintang Selaban yang akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai pengakuan kewajiban serta pengukuran kewajiban. Yang pertama, pengakuan kewajiban. PP 71/2010 PSAP 09, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah, dana dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan atau pada saat kewajiban timbul. Adapun berdasarkan sifat kejadiannya, pengakuan kewajiban terjadi disebabkan adanya transaksi. Di sini kami membaginya ada 8. Yang pertama, dengan pertukaran. Kedua, tanpa pertukaran. Ketiga, kejadian berkaitan dengan pemerintah. Keempat, kejadian diakui pemerintah. Yang kelima, transaksi dengan pertukaran kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan. Yang keenam, transaksi tanpa pertukaran kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Yang ketujuh, kejadian yang berkaitan dengan pemerintah kewajiban yang timbul di luar kendali pemerintah diakui sama dengan transaksi dengan pertukaran. Yang terakhir, kejadian diakui pemerintah kewajiban
diakui berdasarkan kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi. Namun, kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Yang kedua, pengukuran kewajiban. Kewajiban diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Baiklah, segitu saja. Terima kasih. Selanjutnya, ilustrasi kewajiban. Misalnya pada tanggal 1 Juli 2015, SKPDN menerima berita acara kemajuan pekerjaan atas kegiatan pembangunan gedung kantor dengan bobot tingkat kemajuan 35%. Hasil pemeriksaan fisik dinilai sebesar 350 juta. Pada tanggal 11 Juli 2015 dilakukan pembayaran dengan mekanisme LS dengan menerbitkan SP2D LS. Berdasarkan ilustrasi tersebut atau transaksi tersebut, maka akan dibuat jurnal LO pada tanggal 1 Juli 2015, yaitu aset tetap lainnya konstruksi dalam pengerjaan bangunan gedung kantor sebesar 350 juta di debit dan utang belanja modal gedung sebesar 350 juta di kredit. Dan untuk jurnal LO pada tanggal 11 Juli 2015, yaitu utang belanja modal gedung sebesar 350 juta di debit dan RKPPKD sebesar 350 juta di kredit. Dan berdasarkan ilustrasi pada tanggal 11 Juli 2015 tersebut akan dibuat jurnal LRA, yaitu belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor sebesar 350 juta di debit dan perubahan SAL sebesar 350 juta di kredit. Jadi, kesimpulan yang kami dapat dari topik pendapatan dan kewajiban ini yaitu bahwa akuntansi pendapatan dan akuntansi kewajiban ini sangat memiliki peran penting dalam bidang akuntansi pemerintahan, di mana akuntansi pendapatan mengukur kinerja keuangan berdasarkan pendapatan yang dihasilkan oleh entitas pemerintahan, sedangkan akuntansi kewajiban mengukur kinerja keuangan berdasarkan kewajiban yang harus dipenuhi. Kedua konsep ini memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja keuangan entitas pemerintahan dan penting untuk pengambilan keputusan oleh manajemen pemerintahan, pemilik, dan pemangku kepentingan lainnya. Baiklah, hanya sampai di sini saja presentasi dari kelompok kami. Maaf jika presentasi kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Jalan-jalan sama janda. Jangan lupa beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time.